Halo pemirsa, kita jumpa lagi di episode 10. Pada episode ini, kita akan membahas beberapa hal yang sering ditanyakan, seperti soal satelit. Bagaimana mungkin internet bisa jalan kalau tak ada satelit? Bagaimana dengan tayangan-tayangan Space Station Live? Bagaimana dengan roket-roket satelit yang selama ini diluncurkan? Juga ada pertanyaan tentang kubah langit selatan atau Southern Hemisphere. Apakah itu membuktikan bahwa bumi berbentuk bola? Pertanyaan lainnya adalah tentang tafsir telur burung unta dan arah sholat. Pada episode ini, kita juga akan membahas pendapat beberapa orang yang disebut-sebut sebagai saintis paling jenius di zaman modern ini. Apa yang mereka katakan tentang bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi. Juga akan dibahas beberapa bantahan para saintis selebriti saat ini tentang flat earth. Itu lebih baik daripada menanggapi bantahan-bantahan awam, sebab tujuan kita memang bukan konflik rakyat versus rakyat, melainkan menggugat elit global. Kita akan bahas pula bagaimana kans people power jika melawan elit global. Kerangka pikir dari bangkitnya kesadaran flat earth adalah sadar ada kebohongan, kemudian berusaha mencari kebenaran. Jadi, mulainya dari kesadaran adanya kebohongan dulu, bukan tiba-tiba ngarang teori baru. Ini adalah logical framework yang sangat penting, yang paling sering disalahpahami. Sadar ada kebohongan dulu, baru kemudian berusaha mencari kebenaran. Mencari, bukan mengklaim kebenaran. Ini sangat berbeda. Yang mengklaim kebenaran itu adalah NASA yang dibayar dari anggaran negara. Flat Earth mengklaim kebohongan NASA. Setelah itu, baru berusaha mencari kebenaran. Partisipasi aktif masyarakat, tak ada yang membiayai. Analoginya begini, Anda mengetahui ada tindak kejahatan atau penipuan. Anda harus laporkan itu. Jika Anda tidak laporkan, dalam dunia internasional disebut obstruction of justice. Di Indonesia, diatur dalam KUH Pidana Pasal 165. Disebut sebagai pemufakatan jahat, conspiracy of silence. Kewajiban Anda untuk lapor kejahatan atau penipuan tidak berarti Anda harus berikan solusi mengganti kerugian sehingga sang korban merasa puas. Orang yang laporkan kejahatan atau penipuan malah disalahkan karena tidak bisa kasih solusi ganti rugi yang memuaskan sang korban. Itu adalah logika yang terbalik. Jadi kebohongannya dulu yang harus dipahami dan diyakini betul, baru kemudian berusaha mencari kebenaran, bukan kewajiban. Apalagi kewajiban untuk memuaskan pertanyaan orang yang tidak percaya bahwa ia telah dibohongi. Seperti yang dikatakan oleh penulis Mark Twain, lebih mudah menipu orang daripada meyakinkan orang bahwa dirinya telah ditipu. Kita adalah rakyat, bukan institusi yang dibayar 256 triliun rupiah per tahun untuk melakukan riset seperti NASA. Kita adalah rakyat yang membongkar kebohongan, bukan saintis seperti Darwin yang mengajukan teori evolusi dan harus memuaskan pertanyaan tiap orang. Itu adalah logika yang keliru. Jangan berharap semua orang akan percaya. Sasarannya memang bukan meyakinkan 90% penduduk dunia tentang teori flat earth. Orang-orang yang masih percaya pada elit global, ya sudah, tak perlu diyakinkan. Itu hak mereka. Dan sasarannya memang bukan orang-orang seperti mereka. Banyak orang salah paham tentang bangkitnya kesadaran flat earth. Sudah banyak bukti berupa foto-foto bumi, kok hari ini masih ada yang percaya bumi datar? Pertanyaan yang wajar mengingat kebanyakan orang tak bisa membedakan antara foto dengan CGI alias gambar rekayasa komputer. Dan gambar rekayasa komputer buatan NASA itu adalah bohong. Mari kita buktikan. Silakan Anda search foto bumi bola yang katanya diambil oleh NASA dari Apollo 15 tahun 1971. Ini adalah salah satu dari foto bumi yang pertama kali dipotret dari luar angkasa, diambil dari web resmi NASA. Coba Anda download fotonya, masukkan dalam Photoshop. Lakukan hal yang sangat sederhana. Adjust kontras dan brightness-nya. Kecilkan kontrasnya, besarkan brightness-nya. Wow, coba Anda menilai sendiri. Ini foto apa rekayasa komputer? Kok ada croppingnya? Ambil foto lain lagi. Bumi yang katanya dipotret dari Apollo 16 tahun 1972. Lakukan hal yang sama, sangat sederhana. Kecilkan kontrasnya, besarkan brightness-nya. Wow, ini kan cropping. Jadi ini foto atau gambar? Silakan Anda menilai sendiri. Lihat, bentuk bolanya saja beda-beda.
Ini foto saintifik, fakta. Untuk sebuah institusi dengan budget 256 triliun rupiah per tahun, NASA sangat ceroboh, korup. Lantas mungkin ada yang mengatakan, jika bumi ini datar, mana foto aslinya? Inilah logika yang terbalik. Sama juga kita memberitahu orang, hati-hati loh, itu emasnya palsu. Lantas orangnya marah dan bertanya balik, kalau ini palsu, mana emas asli saya? Sama dengan bantahan tadi, jika foto bumi NASA bohong, mana bukti foto bumi datar? Inilah logika yang terbalik. Yang dikasih budget 256 triliun rupiah itu siapa? Kita atau NASA? Dikasih tahu emasnya palsu, malah marah minta emas yang asli. Yang seperti itu tak perlu diladeni. Contoh lain lagi, ISS yang disiarkan secara live 24 jam oleh NASA. Banyak yang mengatakan bahwa Flat Earth bodoh, tidak tahu ada tayangan ISS 24 jam. Mari kita lihat tayangannya. Jangan heran jika 90% orang percaya bahwa tayangan itu asli. Untuk tahu ada kebohongan, setidaknya ada dua hal yang diperlukan. Satu, otak intel, semacam detektif atau mendeteksi dan menganalisa. Tidak semua orang punya kualitas itu. Kebanyakan maunya serba jelas. Kalau NASA bohong, harus ada statement dari NASA bahwa mereka berbohong. Kalau ada pencuri, pencurinya harus ngaku. Ya nggak bakal ada penjahat yang tertangkap. Syarat kedua, open mind dan independen. Seperti orang mau meditasi, berdoa, atau sholat. Harus bisa mengosongkan pikiran. Kalau pikirannya sudah anti, gajah di pelupuk mata juga nggak akan kelihatan. Oke, sekarang kita perhatikan video yang katanya dibuat oleh astronot ISS ini. Gunakan otak intel dan detektif Anda. Apa yang harus diperhatikan? Pertama, ketinggiannya. Di ketinggian berapa ISS itu? Katanya 400 km. Oke, kita lihat ada lengkungan bumi bola di situ. Katanya 12.742 km. Coba Anda bagi. Artinya, ketinggian ISS itu hanya 3,1%. Coba kita simulasi. Ini lengkungan buminya. Berarti lingkaran buminya segini. Kalau itu diameternya 12.742 km, 3,1% atau 400 km, skalanya segini. Ini presisi dengan menggunakan komputer. Mana mungkin bisa lihat lengkungan bumi seperti itu? The space station is right about there. Oh, okay, Right that there. close. Wow. We're not good at this game. Atau kita sederhanakan lagi. Misalnya pinggang Anda 30 cm, dipotret dari jarak 3,1%-nya. Dipotret tak sampai 1 cm dari pinggang Anda. Mana bisa melihat lingkungan pinggang? Jadi, dari ketinggian 400 km, tak mungkin ada lengkungan bumi seperti itu. Bohong nomor 1. Kedua, berapa kecepatan ISS? Lihat saja tulisan di bawahnya, 17.000 mile per hour atau 28.000 km per jam, 22,8 kali kecepatan suara. Anda percaya parabola rapuh itu bisa tahan bergerak dengan 23 kali kecepatan suara? Kalau panel-panel rapuh itu bisa tahan 23 kali kecepatan suara, buat apa pesawat yang cuma 3 kali kecepatan suara ini didesain begitu kokoh dan aerodinamis? Pilihan ada pada diri Anda. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Ketiga, berapa suhu udaranya? Coba Anda buka situs Atmospheric Sciences. Di situ ada daftar suhu pada ketinggian atmosfer. Mereka mempelajari ini sejak tahun 1958. Van Allen Belt, mungkin Anda pernah dengar. Kita gunakan data yang dibuat dan diakui oleh kalangan saintis sendiri. Anda lihat, pada ketinggian 400 km, suhunya 1600 derajat Celcius. Seberapa panas itu? Silakan Anda cek. Itu adalah suhu blast furnace, tungku untuk meleburkan logam. Dari bahan apa ISS itu sehingga tahan suhu untuk meleburkan logam? Gunakan akal sehat. Pilihan ada pada diri Anda. Anda percaya astronot itu berada pada suhu yang mampu meleburkan logam dan santai mengambang pada 23 kali kecepatan suara? Hal lain lagi dari semua tayangan yang katanya ISS Live ini. Mana 13.000 satelit yang katanya ada di angkasa? Tak ada satupun. Coba Anda lihat tayangan Google yang katanya real-time satellites. Bumi penuh dengan satelit. Gambar kartun semua. Atau yang ini, animasi yang dibuat oleh Institute Aerospace di Universitas Braunschweig. 13.000 satelit tanpa pilot dengan 23 kali kecepatan suara tanpa pernah tabrakan. Satelit terbuat dari bahan apa yang tahan suhu untuk melumerkan batu baja dan tak pernah kelihatan dalam tayangan-tayangan ISS? Kalau hanya nonton video tanpa paham angka, orang pasti mengira ini nyata.
Suhu dan tekanan atmosfer diukur oleh Van Allen tahun 1958. Hasil penelitiannya diakui oleh kalangan saintis. Sejak itu, saintis membuat tabel ini. Dan saintis tahu ada medan radiasi Van Allen Belt yang panasnya luar biasa. Itu tahun 1958, tahun yang sama dengan didirikannya NASA. Setelah itu, NASA pura-pura tidak tahu ada Van Allen Belt dan 6 kali mengirim manusia ke bulan. Ke-6 misi Apollo itu hanya ada pada periode satu presiden yang dikenal penuh skandal, Richard Nixon. Here's like a perfect example of them landing on the moon. I mean, it's proof right there. This is an official NASA photo of the first Apollo 11 lunar module landing on the moon. I mean, it's right there. This is the proof, man. It's the picture's right there. It's landing on the moon. But the only problem I have with this picture is that it's taken from the moon. I don't know what the big deal was with being the first guy on the moon. It seems the camera crew was already there. The fucking tripod. Camera ABC. This is an amazing monumental sort of feat of space exploration. This is the Galileo satellite. Full authentic NASA imagery of the Galileo satellite. Must have cost like $1 trillion for this fucking operation. Very expensive. This is the Galileo satellite. They never knew it would go that far and reach Jupiter. You know, they didn't know. It's the first time anything goes that far. It managed to get there. There's Jupiter. There's one of its moons. I mean, it's clearly lining up to take some really good photos of Jupiter. Immediately followed by a camera satellite. Perfectly composing the whole shot out in outer space. Amazing, eh? What the cameras could do when they fly. I guess this is a photo of the Hubble telescope taking a picture of itself. Unbelievable. Unbelievable. That's an authentic photo of the Hubble telescope out there doing its job. Isn't that amazing how they could take a photo of the thing taking photos? Out in outer space. Unbelievable. You know, they never crossed Antarctica, but let's go to the moon and take pictures of shit out in space. That's fucking unbelievable. You know, the instruments won't work in Antarctica. It's too fucking cold, but hey, let's go somewhere where we don't know the instruments will work. That's unbelievable. I can't, it just boggles my mind how they do this stuff. All right, next one. Solar powered, by the way. Solar powered. Look at that. Environmental. Environmental in outer space. Inilah latar belakang bangkitnya kesadaran Flat Earth. Kembali pada logical framework tadi. Karena sadar ada kebohongan, maka mulai mempelajari soal Flat Earth. Mempelajari sebagai partisipasi aktif masyarakat, bukan institusi yang dikasih dana dan harus memuaskan semua pertanyaan orang awam. Hampir semua orang mengira bahwa GPS pada Google Maps dan My Location itu terhubung langsung dengan satelit. Bahkan banyak yang berpikir internet itu langsung terhubung dengan satelit. Mari kita deteksi. Jaringan internet dan komunikasi dunia terhubung lewat fiber optic. Fiber optic dikenal sebagai penghantar media telekomunikasi yang paling handal. Kecepatannya hampir menyamai kecepatan cahaya. Ini jaringan fiber optic di seluruh dunia. Dan ini jaringan fiber optic di Indonesia. Investasinya sangat besar dan ini adalah barang nyata. Jaringan internet dan telepon wireless di darat terhubung lewat menara-menara BTS. Ini data jumlah BTS di Indonesia. Investasinya sangat besar. Dan ini juga barang yang nyata. Pada episode 2 telah kita bahas bahwa Google sendiri mengatakan My Location itu menggunakan menara Telkom BTS, bukan lewat satelit. Sebaliknya, jika ada 13.000 satelit di angkasa, bagaimana mungkin bisa mengantar Gojek ke ganggang sempit, sementara pesawat Malaysia MH370 yang begitu besar tidak terlacak jatuhnya di mana sampai sekarang. Untuk daerah-daerah yang tidak ada menara BTS, dari tahun 1955 sudah ada teknologi White Alice. Memantulkan sinyal ke atmosfer, dipantulkan kembali oleh atmosfer, tiba di lokasi yang dituju. Bisa sampai 320 km. Kalau dari Jakarta, bisa sampai ke Pulau Belitung. Atau dari Jakarta ke Pulau Nusa Kambangan. Sinyalnya aman, tak bisa disadap. Militer sampai sekarang masih gunakan White Alice, tropospheric scattering, bahasa teknisnya. Coba lihat militer Iran yang sudah puluhan tahun di embargo. Mereka tak bisa beli pesawat terbang, apalagi satelit. Apa yang mereka lakukan? White Alice, no problem. Bagaimana dengan sistem navigasi pesawat udara di tengah laut? Pada episode 2 telah dijelaskan tentang Omega System. Manusia sudah mengalami 2 kali perang dunia, terbang melintasi benua tanpa satelit. Bagaimana mungkin Jepang menyerang Pearl Harbor, tahu persis titik koordinatnya di mana, bisa dilacak dengan radar, padahal tahun 1945 tak ada satelit.
gunakan nalar Anda. Silakan Anda search Omega Navigation System di Google atau YouTube. Anda akan melihat sendiri video militer orisinil yang dibuat pada akhir tahun 1960-an tentang bagaimana network di seluruh dunia dapat terjalin hanya dengan 8 tower utama. Juga, Anda akan menemukan bagaimana simulasi penerbangan menggunakan Omega Navigation System tak ada hubungannya dengan satelit. Gunakan nalar Anda. Google Maps di darat bisa mengantar tukang Gojek ke ganggang sempit karena menggunakan menara-menara BTS di darat. Sementara, jika ada 13.000 satelit di angkasa, bagaimana mungkin pesawat Malaysia MH370 sudah 2 tahun tidak ketahuan jatuhnya di mana? Dulu, pesawat Lion Air yang jatuh di perairan Kalimantan pun butuh waktu berhari-hari sebelum akhirnya ketemu serpihan-serpihannya. Blank spot. Sistem navigasi dunia di lautan tidak secanggih itu. Tak banyak beda dengan akhir tahun 1960-an sebelum maraknya bisnis satelit. Jika tidak ada satelit, bagaimana dengan ramalan cuaca? Sejak zaman Babilonia, orang sudah bisa memprediksi cuaca. Di luar itu, NASA menggunakan balon cuaca, weather balloons. Klip ini diambil dari web resmi NASA. Coba Anda ketik NASA weather balloons di Google Image. Buat apa kirim weather balloons begitu banyak jika ada 13.000 satelit di angkasa? Kesimpulannya, 1. Ada jaringan fiber optik yang menghubungkan seluruh dunia, baik lewat laut maupun darat. 2. Ada jaringan menara BTS yang menghubungkan komunikasi darat. 3. Ada teknologi wireless yang bisa panturkan sinyal ke atmosfer tanpa satelit. 4. Ada weather balloons yang digunakan untuk ramalan dan pencitraan cuaca. 5. Ada Omega Navigation System, pengembangan dari LORAN, Long Range Navigation, yang digunakan sejak Perang Dunia Kedua. Buat apa ada satelit? Satelit yang bergerak pada 23 kali kecepatan suara dengan desain yang rapuh tanpa rontok. Satelit yang mampu menahan suhu pelungaran besi baja. 13.000 satelit tanpa pilot, tak pernah tabrakan, dan tak pernah bisa dilihat, baik lewat ISS Live maupun lewat teleskop. Pilihan ada pada diri Anda. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Inilah yang dimaksud pada episode 2, Bisnis Triliun Dolar. Lantas orang bertanya, bagaimana dengan satelit yang baru-baru ini dibeli oleh sebuah bank di Indonesia? Saya agak heran, kok yang ditanya cuma satelit bank itu? Padahal Indonesia sudah beli Palapa sejak tahun 1976. Dan tak ada yang bertanya soal 13.000 satelit di angkasa. Semuanya beli, bukan bikin. Mereka semua hanya ikut sistem. Kok concernnya dengan bank yang beli satelit? Tak ada yang perlu dikhawatirkan, karena semua pemilik, pendana, kontraktor, operator pasti untung. Hanya ada satu pihak yang dirugikan, yaitu Anda. Kita semua sebagai end user. Karena semua biaya dibebankan pada pengguna. Inilah kehebatan sistem yang zalim, menguntungkan segelintir orang dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Mari kita bedah bisnis satelit ini. Omsetnya 4.200.000 triliun rupiah per tahun. Cukup untuk beli Bank Indonesia 2 buah tanpa utang. Biaya sewa satelit 500 miliar rupiah per tahun. Plus biaya operasional, bunga bank, pajak, dan keuntungan anggap saja 40%. Si provider harus cari income minimal 700 miliar rupiah per tahun. Dibagi 12 bulan, berarti harus cari income 58,3 miliar rupiah per bulan. Bagaimana cara memperoleh pendapatan 58,3 miliar rupiah per bulan? Mudah saja, bebankan pada konsumen. Jadi, Andalah yang menanggung beban 58,3 miliar rupiah per bulan itu. Jumlah yang sangat besar jika ditanggung sendirian. Tapi, Anda tidak menanggungnya sendirian. Taruhlah ada 10 juta pelanggan operator telekomunikasi. Dibagi saja 58,3 miliar rupiah dengan 10 juta orang. Satu orang menanggung beban 5.830 rupiah per bulan. Tidak berasa bukan? Padahal, uang 58,3 miliar rupiah per bulan jika digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah masing-masing, negeri ini akan bertambah makmur. Tapi saat ini itu hanya mimpi. Uang 4.200.000 triliun rupiah per tahun hasil bisnis satelit di seluruh dunia masuk ke kantong elit global yang sudah kaya raya. Biaya telekomunikasi harusnya tidak semahal ini. Anda bisa video call lewat Skype ke Amerika berjam-jam tiap hari tanpa pulsa. Anda bisa kirim message lewat WhatsApp, Viber, dan lain-lain tanpa pulsa. Modalnya hanya sambungan internet. Dan sebenarnya Anda bisa video call lewat wireless bahkan tanpa sambungan internet. Berapa banyak uang yang seharusnya bisa Anda simpan? Banyak yang bertanya, bagaimana dengan roket-roket yang diluncurkan NASA? Bukankah ada lembaga yang saat ini sudah bisa bikin roket? Kalau roketnya sih jelas nyata.
Orang malah sudah bikin roket sejak abad pertengahan. Duluan bikin roket daripada bikin mobil. Sebab kebanyakan roket, termasuk roket satelit, tak ada awaknya. Roket memang dikirim, ada kontraktornya. Proyek, budget 256 triliun per tahun. Pasti bisa beli roket beneran. Dan pasti banyak kontraktor yang ingin memasok roket. Roketnya memang diluncurkan. Tapi setelah terbang vertikal, tak berapa lama kemudian melenceng jadi horizontal. Coba Anda perhatikan semua peluncuran roket. Saya ulangi, semua peluncuran roket pasti melenceng. Tak ada yang terus vertikal menembus langit. Dan kalau diperhatikan, mulai melencengnya itu tidak terlalu jauh. Masih kelihatan jelas. Artinya, atap yang dihindari oleh roket itu pendek. Atap yang bisa memantulkan sinyal wireless. Atap yang tak mempan di bom nuklir selama 4 tahun. Lantas orang bertanya lagi, di mana jatuhnya roket-roket itu? Ya, 2/3 permukaan bumi adalah laut. Kapal Titanic yang ukurannya besar luar biasa dan terbuat dari baja pilihan butuh waktu 90 tahun baru ditemukan bangkainya. Apalagi roket yang diledakkan duluan sebelum jatuh, sudah pasti tak bisa dilacak. Jangankan roket satelit tak berawak, pesawat Malaysia MH370 yang berpenumpang 239 orang pun sampai sekarang tidak ketahuan jatuhnya di mana. Coba Anda perhatikan, di mana umumnya tempat peluncuran roket itu? Yang paling terkenal Cape Canaveral, tempat Apollo diluncurkan dan tempat satelit Palapa dulu diluncurkan. Coba Anda cari di Google Maps, di mana lokasi Cape Canaveral. Sudah pasti di dekat laut. Memang tak mudah buat kebanyakan orang awam untuk memahami berbagai kebohongan elit global. Sebab kebanyakan orang fokus pada sekolah, cari kerja, cari uang untuk bayar tagihan-tagihan, beli rumah, beli mobil, cari uang tambahan supaya bisa nabung buat anak cucu. Itulah arti kehidupan dan kemerdekaan buat sebagian besar orang. Dan sikap ignorant atau masa bodoh seperti itu yang membuat elit global merajalela dalam 250 tahun terakhir tanpa disadari oleh banyak orang. Mereka sudah kaya, tak perlu kerja, tak perlu nabung, tinggal tidur saja, tabungan nambah sendiri. Pekerjaan dan kesenangan mereka adalah mewujudkan cita-cita dominasi global, menjadi Tuhan di dunia, dan umat manusia lain adalah budak-budaknya. Global slavery. Jangankan satelit di angkasa, duit dolar di dompet Anda pun mereka bisa kibuli. Mari kita buktikan bahwa kenyataan di lapangan tak seperti yang diajarkan di sekolah. Uang dolar yang dituhankan banyak orang itu sebenarnya tak ada nilainya, tidak di-backup dengan emas. Dan mari kita buktikan pula bahwa bukan cuma NASA yang biasa berbohong, tapi Bank Sentral Amerika pun adalah pembohong. Coba Anda buka situs CIAWorldFactbook.com. Lihat cadangan devisa Amerika. Tulisannya cadangan emas dan devisa 130,1 miliar dolar. Tidak disebut berapa emasnya dan berapa devisanya. Oke, kita cari sumber lain lagi. Fed. Data dirilis bulan Juli 2016. Angka yang disebut oleh CIA World Factbook adalah ini. 2014 130,1 miliar dolar. Juli 2016 ini 120,2 miliar dolar. Anda lihat, emasnya 11 miliar dolar. Uang yang beredar 1,4 triliun dolar. Jadi emasnya hanya 0,8% saja. Jelas saja bisa cetak uang sebanyak-banyaknya. Beli segala kemewahan, materialisme menggantikan agama. Kebohongan Fed tentang emas itu belum yang terburuk. Coba Anda lihat keterangan di bawahnya. Cadangan emas 11 miliar dolar itu dengan asumsi harga emas 42,22 dolar per ons. Coba Anda lihat berapa harga emas sekarang. Wow, emas seharga 1.335 dolar per ons. Dianggap cuma 42 dolar per ons. Cuma 3,2% nilai yang dilaporkan. Yang 96,8% disembunyikan nilainya. Ini adalah skandal. Mereka bisa melakukan semua itu karena mereka tahu berapa orang yang mau melakukan riset sederhana seperti yang kita lakukan tadi untuk tahu bahwa mereka berbohong. Well, why the big secret? People are smart. They can handle it. The person is smart. People are dumb, panicky, dangerous animals, and you know it. Buat apa bohong? Karena emas-emas itu adalah milik Bank Sentral Swasta Federal Reserve hasil menjara emas rakyat tahun 1933. Mereka tak mau rakyat Amerika tahu nilai emas yang sebenarnya. Oleh sebab itu, mereka patok harga emas cuma 42 dolar dan menyembunyikan 96,8% nilai yang sebenarnya. Masih percaya pada Fed, NASA, IMF, PBB? Itu di Amerika. Coba Anda buka laporan keuangan BI. Jumlah uang dalam peredaran 586,7 triliun.
Cadangan emas 36,7 triliun, hanya 6,9%-nya saja. Jika mata uang anjlok, rupiah terpuruk, makin hancurlah nilai uang yang 586 triliun rupiah itu. Bagaimana cara membuat rupiah terpuruk? Gampang. Fed cetak duit yang banyak. Contohnya bailout kemarin. So my question to you is, will you tell the American people to whom you lent 2.2 trillion of their dollars? Will you tell us who got that money and what the terms are of those agreements? No. Dengan dolar yang banyak, elit global invest di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Lempar pancing. Setelah itu, tarik pancingnya. Ketatkan likuiditas. Bikin stimulus di Amerika. Itu dolar balik semua ke Amerika. Akibatnya, negara-negara kekurangan dolar. Harga dolar jadi tinggi lagi. Rupiah kita makin anjlok. Gampang kan? Inilah sistem yang zalim. Sekali lagi, jangan salahkan pemerintah. Jangan salahkan pejabat bank, jangan salahkan ekonom. Semua hanya ikut sistem. Sasaran kita adalah sistemnya, elit global. Semua hal ini berkaitan. Konspirasi keuangan, politik, militer dan intelijen, sains dan lain-lain, world domination, new world order. Bagaimana melawan itu semua? Mungkinkah kita lepas dari jeratan sistem yang begitu menggurita? Ibarat main catur, tujuannya adalah menjatuhkan raja. Bisa dengan ster, benteng, kuda, dan lain-lain. Gunakan segala lini. Flat Earth ibarat pion yang sangat sepele, tapi berpotensi menjatuhkan raja. Oleh sebab itu, fokus pada rajanya. Tujuannya bukan untuk meyakinkan semua orang awam agar percaya dengan Flat Earth. Itu adalah paradigma yang keliru. Salah kaprah. Jangan berantem sesama anak bangsa. Yang nggak percaya ya sudah, tak perlu dipaksa, tak perlu diyakinkan. Kalau dasarnya sudah tidak percaya, tak perlu pula diladeni pertanyaan-pertanyaannya. Buat apa buang waktu? Itu yang membuat orang begitu mudah untuk diadu domba dan dipecah belah. Itu yang membuat elit global, kelompok yang sangat sedikit jumlahnya, bisa mengontrol 99% penduduk dunia. Karena rakyat yang banyak itu sibuk berantem sendiri. Para elit tidak terusik. Saran saya, hindari perdebatan pro dan kontra soal Flat Earth. Kalau dari 10 orang, ada 8 orang yang tak setuju sambil marah-marah, ya biarkan saja. Itu hak mereka. Fokus pada 2 orang yang hati dan pikirannya tergerak. Dari situ, bola akan bergulir sendiri. Yang digulirkan adalah kebohongan pada sistem yang ada dulu, bukan mempromosikan sistem yang baru. Kalau tidak rusak, buat apa diperbaiki? Jadi, kebohongannya dulu yang kita pertanyakan. Mereka yang harus membuktikan diri, bukan kita. Sebab merekalah rejim penguasa sains, bukan kita. Kita adalah rakyat yang menggugat sistem yang zalim. Ibarat mahasiswa demo minta turun harga BBM misalnya. Lantas pejabatnya berkacak pinggang. Coba berikan konsep yang memuaskan saya. Buktikan bahwa harga BBM turun terus. Itu adalah logika yang keliru. Begitu pula dengan Flat Earth. Ini adalah kajian bagi yang merasa bahwa ada kebohongan. Kajian yang dibuat oleh rakyat. Tak perlu menjelaskan pada awam yang pro rejim penguasa sains. Bukan mereka sasarannya. Gak setuju ya gak setuju aja hak mereka. Ada 3 fokus utama gugatan terhadap sistem bumi globe. 1. Matematika gerhana alias jarak bulan dan matahari. 2. Matematika gravitasi. Dan 3. Antartika. 3 hal itu saja fokusnya. Tak perlu bicara yang lain. Bahkan tak perlu bicara soal Flat Earth. Kita akan membahas ketiga fokus itu nanti. Kemudian, kemana bola digulirkan? Menurut saya, ada 3 komunitas strategis. 1. Akademisi. 2. Komunitas agama, apapun agamanya. 3. Komunitas politik. Ini pendapat saya, tiap orang boleh saja berpendapat beda. Kenapa komunitas sains dan akademisi? Karena di lingkungan itu sebenarnya banyak yang mempertanyakan teori yang diajarkan selama ini. Misalnya, orang seperti Profesor Paul Doherty yang heran sendiri, kok bisa ada gerhana matahari total jika paham jarak bulan dan matahari? Atau orang seperti Derek Muller PhD yang heran sendiri dengan gravitasi, termasuk kenapa satelit dan astronot bisa melayang-layang di angkasa. Brian Greene PhD malah lebih ekstrim lagi. Dia mempertanyakan kenapa waktu berjalan satu arah. Dia merasa ada yang salah dalam teori fisika selama ini. And the flow of time seems to always be in one direction, toward the future. But that may not be right. Contrary to everyday experience, time
may not flow at all. Our past may not be gone. Our future may already exist. And events that we think can unfold in only one direction can also unfold in reverse. But how could this be? How could we be so wrong about something so familiar? And if time isn't what we all think it is, then what is it? Did it have a beginning? Will it have an end? Where did it come? Itu sekedar contoh. Semakin cerdas seseorang, ia akan semakin mempertanyakan segala sesuatu. Dan semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang, semakin mudah diajak bicara tentang alam semesta. Siapa saintis yang diakui oleh semua kalangan sains sebagai yang paling jenius di zaman modern ini? Albert Einstein dan Stephen Hawking. Betul? Ini versi kalangan saya sendiri loh. Kita tidak masukkan Tesla karena mungkin tidak diakui di kalangan sains konvensional. Coba kita lihat apa pendapat Einstein dan Hawking soal bumi pusat alam semesta yang dikemukakan oleh Ptolemy dan matahari pusat alam semesta yang dikemukakan oleh Copernicus. Dalam bukunya The Evolution of Physics tahun 1938, Einstein menulis, perdebatan yang sangat tajam di masa awal sains antara pandangan Ptolemy atau bumi pusat alam semesta dan Copernicus, matahari pusat alam semesta, lama-lama jadi tidak berarti lagi. Masing-masing sistem koordinat dapat digunakan dengan justifikasi yang sama. Kedua kalimat, matahari diam dan buminya bergerak, atau matahari bergerak dan buminya diam, sebenarnya cuma masalah dua konvensi yang berbeda tentang dua sistem koordinat yang berbeda. Coba Anda lihat, kalau ilmunya tinggi seperti Einstein, malah tidak ribut soal geosentrik dan heliosentrik, karena dia ngerti. Kalau berdebat dengan awam, sampai kapan juga nggak bakal ngerti-ngerti. Ini memang bukan konsumsi awam. Lebih baik bicara dengan kalangan akademisi. Apa yang dimaksud Einstein dengan dua sistem koordinat yang berbeda? Contohnya begini, Anda mengukur kecepatan mobil yang lewat 60 km per jam misalnya. Anda kan tidak menghitung buminya berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam menurut versi sains. Betul? Anda juga tidak menghitung buminya mengelilingi matahari dengan kecepatan 108.000 km per jam menurut versi sains. Terlebih lagi, Anda tidak menghitung mataharinya bergerak dengan kecepatan 828.000 km per jam menurut versi sains. Jadi, kecepatan mobil tadi berapa? Tetap saja dianggap 60 km per jam. Asumsinya, buminya diam tak bergerak. Coba Anda ukur dengan teori bumi mengelilingi matahari. Nggak bakal ada itu kecepatan 60 km per jam. We must ask, how fast am I moving relative to some other thing? Inilah esensi teori relativitas Einstein, tergantung frame of reference. Hal seperti ini tak bakal dimengerti oleh awam. Jadi buat apa berdebat awam versus awam? Bukan itu sasarannya. Itu hanya memperlemah kita semua. Jika dari 10 pemirsa ada 8 orang yang tidak setuju dan mengajak berdebat, saya sama sekali tidak tertarik dan tidak berminat untuk meyakinkan mereka. Nggak setuju ya nggak setuju aja. Anda nggak setuju soal flat earth? Stop. Tak perlu dijawab pertanyaan-pertanyaannya. No. Mana yang setuju? Anda setuju? Nah, mari kita bicara. Well, hello, beautiful. Saintis yang diagung-agungkan satu lagi, Stephen Hawking. Apa pendapatnya tentang bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi? Dalam bukunya The Grand Design, Hawking menulis, jadi mana yang benar? Sistem Ptolemy, maksudnya matahari mengelilingi bumi, atau sistem Copernicus, maksudnya bumi mengelilingi matahari? Meski tak jarang orang beranggapan bahwa matahari pusat alam semesta membuktikan bahwa bumi pusat alam semesta itu salah, sebenarnya itu tidak betul. Sama seperti sudut pandang kita versus sudut pandang ikan mas koki di akuarium. Orang bisa menggunakan salah satu model alam semesta itu karena observasi langit dapat dijelaskan dengan asumsi buminya diam atau mataharinya yang diam. Di luar debat filosofis tentang sistem alam semesta, kegunaan sistem Copernicus sebenarnya cuma penghitungan pergerakannya lebih mudah jika menggunakan asumsi mataharinya yang diam. Coba Anda lihat, orang semakin tinggi ilmunya, semakin moderat dan bijak mensikapi perbedaan. Bahkan, Hawking jujur mengatakan, jika mataharinya diam, rumus matematikanya lebih gampang. Makanya orang lebih suka sistem bumi mengelilingi matahari. Dari sisi intelektualitas, yang hebat justru Ptolemy. Dia menghitung pergerakan planet-planet mengelilingi bumi, yang menurut Hawking tadi, matematikanya lebih sulit, tapi lebih akurat. Hasilnya, pergerakan alam semesta mengelilingi bumi menghasilkan pola geometri suci, sacred geometry. Ini dibuat 1500 tahun sebelum Copernicus. Jadi, mana yang lebih canggih?
Oleh sebab itu, sasarannya bukan debat awam versus awam. Jangan berantem bangsa sendiri. Lebih baik gulirkan kepada 3 komunitas tadi. Jika dari 10 orang akademisi, ada 8 orang yang tidak setuju, ya sudah, jangan dipaksa. Fokus saja pada yang hati dan pikirannya tergerak. I'm trying to free your mind, Neo, but I can only show you the door. You're the one that has to walk through it. Kemudian, kenapa komunitas agama dan komunitas politik? Karena semua ini berkaitan dengan kebohongan segelintir elit penyembah berhala dan penyembah iblis yang bertujuan untuk menghancurkan agama-agama dan negara-negara di dunia. The Antichrist, Al-Masih, Ad-Dajjal. Yang dibahas adalah kebohongan sistem yang ada dulu, mempertanyakan sistem yang zalim. Materinya sama ketiga hal tadi, soal gerhana, gravitasi, dan Antartika. Sasarannya bukan meyakinkan 100% penduduk dunia, melainkan mempertanyakan pada rejim penguasa global, termasuk penguasa sains global. Jangan mau debat awam versus awam. Yang kita mau adalah debat dengan penguasa sains global. Jangan takut atau minder dengan penguasa sains. Tak perlu takut dengan Profesor Dr. Barat dari universitas manapun. Mari kita ambil contoh, saintis yang paling terkenal saat ini, Profesor Neil deGrasse Tyson, PhD dari Columbia University. Dia adalah corong NASA, saintis selebritis, bahkan tampil dalam film Superman vs. Batman. Mari kita lihat apa yang dia katakan tentang bentuk bumi. Gets wider in the middle, and so Earth, throughout its life, even when it formed, it was spinning, and it got a little wider at the equator than it does at the poles. So it's not actually a sphere; it's oblate, and officially it's an oblate spheroid. That's what we call it. But not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator. A little chubbier. A little chubbier. Yeah. Chubby is a good word. It's like pear-shaped. Jadi, yang mana bentuk bumi yang sebenarnya, Prof? Katanya bukan bola, tapi oblate, gendut di tengah. Ditambah lagi, di bawahnya lebih gendut, seperti buah pir. Sementara, semua gambar NASA yang katanya foto, saya ulangi, foto, buminya berbentuk bola yang sempurna sekali. Jadi yang mana yang benar? Either salah satu, Profesor Neil Tyson atau NASA berbohong, atau dua-duanya pembohong. Di mana ada koordinat penerbangan membentuk oblate atau bola gendut di tengah, atau koordinat penerbangan membentuk buah pir? Sejak kapan satelit yang katanya ada 13.000 di angkasa itu melayang-layang mengitari bumi gendut atau buah pir? Pear-shaped, pear-shaped, pear-shaped. Kalau ada alien naik piring terbang, seperti kepercayaan pada bumi bola, itu alien pingsan kali lihat bumi berbentuk buah pir. Jadi, poinnya adalah, jangan takut dengan penguasa sains global. Jangan minder. Darah kita sama-sama merah. Dan kita tidak bicara keseluruhan sains, tapi fokus pada 3 hal tadi. Jarak bulan matahari alias gerhana, gravitasi, dan Antartika. Untuk ketiga hal itu, mereka mati kutu. Soal bentuk bumi buah pir ini bahkan belum masuk pada ketiga fokus utama itu. Sekarang, mari kita saksikan apa yang dikatakan oleh saintis top yang lain lagi, Bill Nye the Science Guy, tentang bentuk bumi. If you want to get into it, the Earth isn't quite a sphere. It's a little, its spin is a little stretched it, made it slightly oblate. If you'd like, look at pictures from space, where you see the Earth as a sphere. Those pictures are not fake. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, Bill Nye mengatakan bahwa bumi berbentuk oblate. Kedua, katanya kita disuruh lihat foto bumi yang dibuat oleh NASA dan bahwa foto-foto itu tidak palsu. Padahal semua foto NASA bentuknya bumi bulat sempurna. Tak ada yang oblate seperti yang dia bilang. Dan kedua, seperti telah kita bahas tadi di awal video ini, foto-foto NASA itu fake atau palsu. Dalam 15 detik, Bill Nye sudah bicara 2 kali kebohongan. Ia berani mengatakan foto-foto bumi itu asli karena ia yakin 95% orang tak bisa bedakan foto asli dengan CGI. Dan saya menayangkan ini untuk menunjukkan bahwa kita, rakyat, tak perlu takut dengan saintis elit. People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people. Mereka bukan Tuhan. Sains adalah pengetahuan buatan manusia, tak perlu dituhankan. Tak perlu jadi saintis untuk mengungkap kebohongan mereka. Yang dibutuhkan hanyalah akal sehat dan keberanian. Sama seperti Anda tak perlu jadi polisi untuk menangkap maling. Kalau maling yang ditangkap komplain, emangnya Anda polisi? Apakah Anda mau lepas itu maling?
Sama seperti orang mengatakan, emangnya Anda saintis, berani-berani bilang bumi bola itu palsu? Atau sekalian, mereka katakan pada demonstran BBM, emangnya kalian mahasiswa perminyakan, berani-beraninya protes soal BBM? Luar biasa, yang dibutuhkan hanya akal sehat, dan ternyata banyak yang akalnya tidak sehat. Oke, kita teruskan. Kita lihat, kenapa Bill Nye tidak suka dengan bangkitnya kesadaran Flat Earth. Here's the thing. If you had a political faction that insisted that we teach that the world is flat, and it's a conspiracy of scientists and others who published these pictures where the world was round, after a while, people would insist that you not teach that anymore. Jadi, itu sebabnya. Kalau kesadaran Flat Earth terus berkembang, jadi gugatan terhadap konspirasi, istilah yang dia bilang sendiri, konspirasi para saintis, termasuk lembaga yang menerbitkan foto-foto bumi bola, bahasanya diplomatis sekali, maksudnya konspirasi NASA, maka kredibilitas mereka akan runtuh. Lama-lama, sekolah tak lagi mengajarkan teori bumi bola. Runtuhnya kredibilitas elit itu yang kita cari. Bukan cuma saintis elit, tapi kredibilitas elit global. Oleh sebab itu, kita harus pilah. Yang kita kejar terus adalah bantahan saintis elit, bukan bantahan sesama rakyat. Tak perlu ditanggapi, karena hanya akan membuat kita lemah. Bantahan elit yang kita kejar, dan caranya membantah juga beda dengan bantahan awam. Kita lihat lagi, bagaimana Bill Nye membantah Flat Earth. Go to a seashore and figure out why you can't, if you live on the East Coast, figure out why you can't see Spain from the East Coast of North America. Coba Anda lihat, berapa jarak dari East Coast ke Spanyol? 5.750 km. Hampir 6 kali panjang Pulau Jawa. Bill Nye adalah orang sains, orang pinter. Dia pasti tahu perspektif penglihatan. Tak usah ribuan kilometer, tembok saja kelihatan mengecil di ujung, walaupun tingginya sama. Bill Nye adalah saintis, the science guy, katanya. Dia pasti tahu berapa jauh batas jarak mata memandang. Kita lihat, menurut lifescience.com, benda sebesar manusia maksimal bisa dilihat dari jarak kurang dari 3 km. Dan Bill Nye, the science guy, nyuruh Anda melihat sejauh 6 kali Pulau Jawa. Are you kidding me? Inilah cara dia membantah Flat Earth. Lihat referensi lain lagi, harian Mail Online di Inggris. Berdasarkan penelitian, manusia bisa melihat cahaya lilin hanya sampai jarak 2,5 km. Bill Nye pasti tahu ini. Dia nyuruh Anda melihat dari New York ke Madrid, karena dia tahu Anda tidak tahu jaraknya 5.750 km. Dan dia yakin Anda tidak tahu bahwa batas pandang mata manusia cuma 3 km menurut lifescience.com. Kita teruskan bantahannya. Just go to the middle of the Mississippi River and look south. Why can't you see the Louisiana? Why can't you see New Orleans? What's the problem there? Coba kita lihat, jarak dari Mississippi ke Louisiana itu 286 km. Sama juga Anda disuruh melihat dari Jakarta ke Tasikmalaya. Ketutupan gedung kali. Bill Nye sendiri yang menyebut kata konspirasi. Artinya, dia tahu bahwa kita tahu bahwa dia tahu bumi ini datar. Ini yang menarik. Oke, kita urai logika kalimatnya. 1, dia tahu bahwa bumi ini datar. 2, kita tahu bahwa dia tahu bumi ini datar. 3, dan dia tahu bahwa kita tahu bahwa dia tahu bumi ini datar. Makanya